Halo, balik lagi sama gue Rafael Lancangan Beda. Dan nih balik lagi sama gue di konten news gitu ya, anime news. Jadi kali ini anime news gitu ya, gue record tanggal 19 dan biasanya nih keluar hari Senin. Dan sekarang keluar dari apa, Kamis ya mungkin ya. Iya mungkin Kamis, mungkin ya tanggal 20 nya lah ya. Mungkin tanggal 20 nya bakal keluar itu videonya tuh ya. Jadi ya agak kacau aja gitu ya, dan kita udah namatin yang namanya game Man Eater gitu ya. Jadi emang karena jadwal gue aja yang lagi kacau gitu ya, jadwal recordnya gitu ya. Jadi kali ini ada empat, biasanya tiga, sekarang ada empat. Ada dari aspek Classroom atau aspek Kyositsu, ada dari Nier Automata, ada dari Seiken Gakuen gitu ya, Seiken Gakuen. Terus ada dari saving 80.000 gold gitu ya. Jadi mungkin kita mulai dari belakang dulu gitu ya. Jadi dari Ronko ni Sonata Sona ET, pokoknya itu ya, Isekai ya, saving 85 gold, 80.000 gold in another world ya kan. Itu dia bakal keluar apa namanya itu, di tahun 2023 bulan Januari gitu ya. Dan studionya Felix Film. Di sini dia udah ngeluarin yang namanya PV terbarunya ya, setelah kemarin tuh kayak agak kurang lah ya, dan sekarang dapat PV-nya gitu ya. Nah ini ada kurang lebih, ditunjukin di awal-awal, ditunjukin itu dia kenapa bisa kayaknya di sini kenapa burik ya. uh, Kayaknya dikasih tahu gitu ya. Dan untuk Felix Film, gue jarang denger si Felix Film gitu ya, tapi dia bikin Nekopara gue cuman setengah episode ya, Nekopara. Jadi untuk Felix Film gue nggak terlalu banyak nonton garapan Felix Film atau studionya gimana gitu ya, tapi kita analisis dari PV-nya itu. Ini kan PV pertama ya kalau nggak salah ya. Ya teaser pertama ini ya. Jadi teasernya pertama-tama kita dikasih tahu itu dia reinkarnasi karena meninggal. Nah sini mungkin dewanya dewa kucing mungkin. Nah ini diceritain ya. Nah ini direinkarnasiin dia sama godnya ke dunia isekai gitu ya. Nah ini kita lihat. Nah ini jadi tipenya, wah gue kenapa pause di saat yang didapat gitu ya. Jadi emang tipenya itu, kalau kalian ingat Isekai Ojisan, nah itu Isekai Ojisan juga gitu ya. Dari dunia Isekai bisa ke dunia Jepangnya. Dan ini diperlihatkan si cewek ini gitu ya. Nah ini dia diperlihatkan bisa pindah gitu ya. Nah ini bisa ngilang gitu set ke dunia Jepangnya gitu ya. Nah jadi emang tipenya bisa bolak-balik ya dari Indonesia kayaknya enggak gitu ya. Dan ini karakternya dia harusnya nanti bakal dibikin kuat harus gitu ya, karena di ceritanya ini pernah gue bahas juga gitu ya di sinopsisnya. Itu dia udah dapat 80.000 gold gitu ya dari isekainya, yang berarti kan dia juga cukup sukses gitu ya di dunia isekainya. Dan harusnya dia bikin ada sedikit OP gitu ya. Dan terlebih lagi dia bisa bolak-balik gitu ya dari dunia isekainya ke Jepang. Ya ini bisa pindah lagi gitu ya. Nah ini emang dari anime ini emang brandingnya itu. Nah nih, ini ada hitung-hitungannya ya. Ini ada hitung-hitungannya. Saya $1 130.000 kan 130 yen gitu ya, $200 nih, dolar mungkin dolar itu ya. Ini kali koin ini gitu ya. Nah ini 20 juta bla 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 ya kan, hasilnya segini ya mungkin gitu ya. Gitu ya. Jadi emang brandingnya dari anime ini adalah satu karakter seperti judulnya ya gitu ya. Emang ini brandingnya adalah satu karakter cewek yang bisa bolak-balik ke isekai sama ke dunia Jepangnya gitu ya, bisa pindah-pindah dimensi ya, pindah-pindah dunia gitu ya. Dan dia ngebawa itu yang namanya gold dari isekai ya, karena dia juga di sana di isekainya cukup sukses gitu ya, dan bisa ngumpulin banyak gold. Jadi emang brandingnya ada di situ gitu ya. Dan gue yang
ya gue sering lah ya lumayan banyak nonton anime isekai gitu ya. Ya gue cukup tertarik dengan konsep ini gitu ya. Nanti gimana nanti jadinya gitu ya. Jadi nih harusnya semi-semi apa ya, kayak mungkin kayak Slice of Life mungkin ya. Saya sih ada adventure-nya harusnya, nggak tahu sih, tapi di sini fantasi saya kayak doang ya, apakah nanti ada kayak kayak semi semi Slice of Life atau ada adventure yang kerasa, kita nggak tahu karena dari PV pertamanya itu cuman nge-branding itu yang namanya sinopsisnya ya. Jadi nanti animenya akan gimana. Jadi cuman kayak memvisualisasikan itu dari sinopsisnya ya, kurang lebih kayak gitu gitu ya. Nah sini di itu ceritakan di sini nanti dia bisa pindah, bisa kayaknya tuh medieval Europe ya, tipe dunianya gitu ya. Nah sini dia mati gitu ya, mati kena jatuh ya. Dia scene awal diceritain dia kenapa bisa reinkarnasi gitu ya, bisa ke dunia kayak kenapa gitu ya. Dan harusnya nanti kita dikasih visualnya gitu ya, kasih scene itu gimana dia bisa sukses di isekainya. Dan itu menurut gue juga cukup yang harus di build yang cukup bagus nanti. Dan nanti karakternya ini bakal gimana gitu ya, jadi bakal akan membuat emang di sini menurut gue titik kritalnya adalah dari karakter utama ini, dari ceweknya ini ya. Apakah nanti sifatnya latar belakangnya atau segala macamnya itu kalau bisa membosankan, dengan konsepnya seperti ini bakal menurut gue ngebosinin banget ya kalau misalnya karakter utamanya itu di buildnya itu nggak bagus gitu cuy. Jadi emang titik kritalnya ada di karakter utamanya ini gitu ya. Jadi kita lihat aja nanti Januari 2023 gitu ya, seperti apa gitu ya. Dan itu dari saving 80.000 gold gitu ya, jadi kaya gitu ya di Jepang ya, karena bisa teleport dari isekai gitu ya. Dan selanjutnya ada dari ini gitu ya, apa namanya tuh, Demon Sword Master of Excalibur Academy gitu ya, Seiken Gakuen gitu ya. Nah ini tweetnya gitu ya, teaser anime telah terbuka ya. Ini kurang lebih keluar teaser animenya, visualnya gitu ya. Nanti kurang lebih akan seperti ini. Nah ini kalau kalian lihat ya kan sini, kalau kalian ngeh gitu ya, semata gua nih ya, nih si cowoknya ini rada itu ya, rada 3D ini ya, ada CGI gitu ya. Ini mungkin ya alert aja gitu ya. Ya kalau gue ini kan baru visualnya doang ya, belum ada keluar TV sama sekali gitu ya. Nah sini untuk tanggal premiere aja masih TBA ya, masih to be known ya. Sini genrenya action fantasy school ya. Menurut gue dari genrenya itu banyak banget yang seru. Dan kalau dimasukin CGI untuk kayak battlenya mungkin menurut gue agak sedikit kurang bagus gitu ya, bukan jelek, kurang bagus. Dan dari passion ya, dia itu nih High School DxD ini dipegang dia menurut gue ya, dari yang seri-seri High School DxD yang sebelumnya jelek ya dari visualnya, jujur aja gitu ya. Gue lebih suka High School DxD dari sebelumnya ya, mungkin karena emang ganti studio juga gitu ya. Yang sebelumnya kan bukan passion gitu ya. Nah ini Shikamekyuu lumayan gitu ya, gue nggak nonton. Mirko-chan gue juga nggak nonton. Banyak yang belum nggak gue tonton sih ini ya. Jadi kalian juga bisa komen di bawah juga, bantu gue analisis ya untuk studionya itu kurang lebih gimana dari visualnya, apakah kalian suka atau gimana ya dari sebelumnya gitu ya. Tapi dari visual ini terlihat ini tuh 3D gitu ya, cowoknya menurut gue 3D gitu ya. Dan si ceweknya ini hand drawing sih, ini nggak kelihatan kayak CG sih, tapi cowoknya terlihat kayak 3D gitu ya, kayak CGI gitu ya. Jadi emang ya agak mengecewakan menurut gue kalau misalnya actionnya itu dibikin CGI ya, action dari karakter utamanya, gerakannya. Karena dari genre action fantasi apalagi gitu ya, action fantasi itu apalagi ini kan dia pakainya pedang gitu ya, apa namanya, melee-nya jarak dekat lah ya. Mungkin yang di bagian orang
bagian seru-serunya itu di genre action fantasi itu adalah token combatnya, terus serangan-serangan jarak dekatnya gitu ya kan, terus kayak serangan battle kayak ini kan dia pakainya pedang gitu ya, dari adu pedangnya gitu ya. Ada Rikudai setahu gue yang seru gitu ya. Rikudai gue suka animenya ya, alur ringan gitu ya. Ada Rikudai ya kan, terus ada Raikudai gitu ya yang gue maksud. Ada Raikudai yang merenya menurut gue yang cukup bagus gitu ya, karena yang dari actionnya kan pakai pedang gitu ya, menurut gue cukup bagus gitu ya. Kalau menurut gue ya cukup suka lah ya, at least gue cukup suka gitu tentang di Rakudai Kishi ini gitu cuy ya. Ya kita lihat aja, karena dari bagian actionnya itu ya menurut gue agak sengaja kalau bikin actionnya itu battlenya karakternya itu dibikin CGI gitu ya. Di sini dari visualnya ya karakternya CGI sih ya kalau menurut gue gitu ya. Jadi itu kita lihat aja nanti PV-nya akan seperti apa ya, baru announcement kita lihat aja PV-nya ya, dari PV pertamanya, PV pertama 1 2 ya, 3 ya, mungkin ada 3, kita lihat aja dari PV-nya akan seperti apa gitu ya. Sini masih TBA ya, masih to be known, masih nggak tahu kapan gitu ya keluarnya, mungkin tahun depan mungkin ya. Kita lihat aja. Itu dari itu ya, dari The Demon Sword Master tuh ya. Dan selanjutnya ada dari Nier Automata yang keluar itu visual terbarunya dan akan keluar di bulan Januari 2023. Nah, sini berjudul nih, dari nanti gue taruh deskripsi ya. Di sini berjudul di Nier Automata ya. Promotion file 003. Jadi emang PV gitu ya. Jadi ini kalau bagi yang nggak tahu, ini anime itu dari gamenya jadi ada ya, gamenya ada di PC, konsol mungkin ya kan. Gua nggak mainin sih. Jadi kurang lebih gini. Jadi ceritanya itu source-nya itu emang dari gamenya. Jadi yang main gamenya mungkin udah tahu ini ceritanya akan gimana. Jadi kurang lebih ada 21 detik ya, singkat gitu ya. Jadi emang gambarin visual, cuman gambarin itu namanya visual terbarunya doang ya, sama plus nambahin sedikit teasernya gitu ya. Nah sini kurang lebih nanti visualnya seperti ini ya. Misal kalian nanya gue bahas tentang visualnya, jadi dari yang trailer sebelumnya gue suka sama grafiknya ya, at least di pertama ini gue suka gitu ya. Yang pertama ini ya cukup menggambarkan itu. Jadi udah apa namanya itu udah ya kasih flag gitu ya, bahwa soalnya Nier Automata nanti visualnya akan seperti ini ya. Nanti kita lihat aja nanti di full rilisnya, animenya ya keluarnya seperti apa ya, dari 1 sampai selesai gitu ya. Dan gue berharap CGI-nya sih nggak ada ya, gue berharap sih itu ya. Dan selanjutnya ada dari Spy Kyoshitsu gitu ya, Spy Kyoshitsu yang keluar di bulan Januari 2023. Jadi kelas kelas mata-mata di sini. Ini keluar yang namanya visual terbarunya gitu ya. Ini keluar ngasih lihat karakternya yang akan keluar. Ini karakter pertamanya itu ada voice-nya seiyunya. Nah karakternya ada 7 nih. Nampil ini di PV ini dia bakal nampilin karakternya sih ya. Nah dari kode dari visualnya nih menurut gue udah pas gitu ya. Dari visualnya semuanya segala macem itu udah menurut gue udah itu apa namanya tuh, legitimate gitu ya, udah mata-mata gitu ya. Nih udah mata-mata banget gitu ya, dari efek awalnya. Nah ini efek kayak gini-gininya gitu ya. Terus kalau dari segi visual menurut gua cukup bagus gitu ya. Nah ini dari gini-gininya gue suka nih, set deh. Ini mata-mata banget gitu ya, kayak mata-mata tahun-tahun dulu lah ya.
Kalau ngomongin mata-mata sekarang kan uh, apa namanya tuh kan dari itunya alat dan dari segalanya tuh udah lebih canggih. Jadi ya cukup kayak mata-mata kayak zaman-zaman dulu ya. Jadi persis itu yang gue bilang, karena kalau mata-mata sekarang ya tidak seperti itu kayaknya gitu ya, dan nggak apa namanya tuh alat-alat tuh lebih ya menurut gue. Tapi kalau di sini ya kita lihat aja nanti terwaktunya dan uh, akan gimana. Tapi uh, mata-mata banget sih dari gambarnya, dari visualnya dan efek-efeknya menurut gue udah mata-mata banget. Dari pakaiannya juga udah menggambarkan mata-mata banget menurut gue. Jadi kita tunggu aja Januari ya 2023 ada banyak anime-anime yang harus kita lihat ya nanti gimana ya. Menurut gue ngomong lihat ya, bukan ditunggu gitu ya. Kita lihat nih gimana nih sepak terjangnya gitu ya, karena bisa meragukan gitu ya, bisa meragukan gitu ya. Jadi untuk kalau misalnya nanya ya anime apa yang ditunggu di bulan Januari gitu ya, di bulan Januari kalau nanya gua itu ada Mau Gakuen yang menurut gua patut untuk ditunggu, dan yang garap pada Silverlink yang anusnya katanya voice aktornya beda ya, ada yang beda katanya ya. Terus ada Bofuri gitu ya, kalau kalian tunggu mending nungguin itu ya Mau Gakuen, terus Bofuri, Vinland yang suka tapi gue nggak terlalu suka. Terus ada Kamitachi gini ya, Kamitachi season 2 ya kan. Dulu si Nagatoro gitu ya, Kyoko no Shiryu ya, Kyoko Shiryu gitu, season 2. Terus ada ini Fruit Evolution gitu ya, ada Tokyo Revenger gitu ya. Jadi ya kalau nanya gue lebih nunggu si itu ya, Fruit Evolution, Nagatoro, Kamitachi, terus Mao Gakuen ya kan. Terus ada ini Kyoko Shuri ya. Ini menurut gue ini kayak diundur sih saya ingat gue gitu ya, tadinya nggak bulan Januari gitu ya. Ya kalau tanya gue lebih nunggu anime-anime itu sih ya. Yang lainnya ya gue lihat aja dia akan gimana ya, kayak kasih Triangle gue lihat aja nanti gimana. Spy Kyoshitsu yang menurut gue nah ini ada komedinya juga. Nah ini apa namanya tuh dari sinopsisnya gue cukup tertarik gitu ya, dari visual, dari posternya dan visualnya itu mata-mata banget gitu ya. Jadi ya gue lebih ngeliat sih, kita lihat nanti ini gimana gitu ya. Gue mau ngeliat sih ini sih. Jadi tahapannya gue tuh ini anime yang gue tunggu, terus bawahnya ini gue lihat dulu nih, gue lihat nih gitu ya. Nah terus bawahnya lagi gue lihat dulu nih gimana nih episode 2 nya nih, apakah akan membagongkan gitu ya. Jadi tahapannya itu gitu ya kalau gue. Jadi ya mungkin itu aja ya, sekian dari gue. Kalau yang mau tambahin komen di bawah. Sekian dari gue, komen. Sekian dari gue, goodbye, dadah.